Baik, saudara mahasiswa, kita lanjutkan lagi. Terhadap pengalihan hak cipta bisa terjadi dalam beberapa hal. Jadi, hak cipta bisa dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pertama adanya pewarisan, kemudian hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan atau yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Mengenai syarat dan karakteristik dari hak cipta, kita membahasnya sedikit demi sedikit. Pertama, kita membahas karakteristik hak cipta. Karakteristik daripada hak cipta yaitu perlindungan diberikan bukan terhadap ide, bukan terhadap gagasan, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut yang berwujud. Itu karakteristik pertama. Kemudian kedua, perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau pada saat karya tersebut dipublikasikan. Ketiga, dalam hak cipta itu tidak memerlukan pendaftaran. Jadi perlu dipertegas, hak cipta itu tidak memerlukan pendaftaran, hanya untuk mendapatkan alat bukti di persidangan atau di pengadilan, maka dibutuhkan pendaftaran hak cipta. Saya lanjut. Syarat-syarat hak cipta. Apa sih yang menjadi syarat-syarat hak cipta? Ya. Syarat-syarat hak cipta fiksasi atau diwujudkan dalam format atau dalam bentuk yang nyata. Kemudian kedua, adanya orisinalitas atau orisinil. Karya, gagasan, ide tersebut merupakan karya asli pencipta tanpa mengadopsi dari karya orang lain. Kemudian ketiga, kreativitas minimal. Yang dimaksud dengan kreativitas minimal artinya tidak hanya mewujudkan, namun kemampuan intelektual tersebut harus tertuang dalam ciptaan. Jadi tidak hanya terwujud, tapi dalam wujudnya itu tergambar kemampuan intelektual dari hasil ciptaan. Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan dari mahasiswa, apa sih perbedaan antara ide dan ekspresi dalam hak cipta? Ya, ide itu berupa pemandangan, misalnya pemandangan alam yang akan diekspresikan orang, ya, dengan imajinasi, dengan gambar yang berbeda-beda, serta tidak mesti identik dengan hasilnya, tidak mesti identik dengan hasil aslinya. Itu namanya ide. Misalnya mau menggambar pemandangan alam, tapi gambar pemandangannya alam ini digambarkan dengan konsep atau dengan gambar yang berbeda-beda, dengan model yang berbeda-beda. Artinya ada imajinasi yang berbeda yang tidak mesti identik dengan hasil aslinya. Nah, ide berupa puisi cinta misalnya dituangkan dalam ekspresi yang berbeda-beda oleh setiap penyair yang tidak mungkin sama persis. Kemudian ide berupa lagu syahdu atau galau tentu akan diekspresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda-beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Saya lanjut ya. Jadi pada dasarnya ide mungkin saja sama, tapi yang membedakan adalah karya ciptaan adalah bagaimana pencipta mengekspresikan atau hasil ekspresinya tersebut, ya, berbeda dengan yang lainnya. Kita lanjut pada objek atau lingkup dari perlindungan hak cipta. Ya, ada tabel, kalian bisa unduh di internet, ya. Namun saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai objek atau ruang lingkup perlindungan hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Misalnya buku, pamflet atau ceramah atau alat peraga
lagu atau musik, drama, dan karya seni rupa lainnya, masa perlindungannya itu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Seumur hidup plus 70 tahun. Ya. Objek ciptaan berupa karya fotografi, potret, karya sinematografi, kemudian video, program komputer, dan seterusnya. Perlindungannya itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jadi masing-masing objek dari hak cipta itu, hak cipta itu berbeda-beda jangka waktunya. Makanya harus diperhatikan baik-baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang terakhir, saudara mahasiswa, bahwa dalam ciptaan itu memiliki hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait. Ya, apa yang dimaksud dengan hak moral? Hak moral adalah hak yang melekat pada diri seseorang, ya, atau pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Itu namanya hak moral. Jadi tidak serta-merta hak dari pencipta terhadap ciptaannya itu hilang ketika hak tersebut dialihkan kepada orang lain. Kemudian hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak-hak terkait. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hak terkait dalam hak cipta? Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yang bagi pelaku untuk memperbanyak, untuk menyiarkan, mempertunjukkan, ya. Misalnya bagi produser rekaman, misalnya produser rekaman suara dapat memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyinya. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin masih banyak hal-hal yang belum saya sampaikan. Saya tunggu pertanyaan atau kita diskusi di ruang Google Classroom ya, jika ada yang kurang jelas. Dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pertanyaan dan Anda jawab di Google Classroom juga. Demikian saudara mahasiswa, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.